Kita masih mengupdate terkait kasus penembakan di tol Jakarta Merak kilometer 45 yang mengakibatkan bos mobil rental Ilyas meninggal dunia tertembak atau ditembak ya, positive people. Lalu seperti apa update-nya? Ini kali ini datang dari konferensi pers dari TNI AL ya, yang kita lansir dari sumberkumparan.com. Lalu seperti apa pemberitaannya? TNI AL Klasi BA tembak bos rental mobil karena sebelumnya dikeroyok 15 orang. Jadi beritanya, TNI AL sudah memproses anggotanya yang menembak bos rental mobil di rest area Tol Merak Tangerang KM45. Dari hasil pemeriksaan sementara, oknum TNI AL itu mengaku dikeroyok. Bahwa ada 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Klasi Kepala KLK BA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Kata Pangko Armada RI Laksamana Madya Denny Hendrata dalam konferensi pers di Mako Koramda Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari. Denny mengatakan karena hendak dikeroyok, Klasi BA melakukan penembakan di lokasi. Akibatnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas di lokasi. Lebih lanjut, insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan, jelasnya. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka sambungnya. Denny menegaskan akan memproses kasus ini secara tegas dan transparan. Bila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka, ujarnya. Gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kan kalau kita flashback kemarin gitu kan, intinya dari Ilyas itu mobilnya disewa, terus tiba-tiba mobilnya GPS-nya ada 3 GPS, 2 GPS itu dimatikan hingga membuatnya curiga. Nah, terus kalau kita baca dari konferensi pers TNI AL ini sendiri, POV-nya nih kayaknya ini POV-nya kalau kita baca ini seperti dia anggota TNI AL ini ingin membeli mobil tersebut. Nah, ini nggak tahu nih mana kebenarannya yang sebenarnya ya. Tentunya kita menunggu fakta yang sebenar-benarnya. Lalu terkait dengan Klasi BA tembak bos rental mobil karena sebelumnya dikeroyok 15 orang, ini ternyata mendapat perhatian netizen. Bagaimana netizen ini memberikan pandangan atau memberikan pemahaman gitu ya. Positive people, kita lihat aja di komentar akun X Kumparan. Kita langsung aja bacakan. Ya, seperti di akun X Kumparan ragam komentar atau pendapat dari warganet ini ditumpahkan di situ ya. Doa berlindung dari pemimpin zalim, ada yang itu. Lu nyolong mobil berharap didatangi Helmi Yahya sama uang kaget 10 juta gitu ya. Ada yang komentar seperti itu. Kenapa dia membawa senjata? Senjata itu milik siapa? Jika milik dinas, apa jabatan dia sehingga bisa membawa senjata? 9 mm adalah kaliber pistol tempur. Apakah senjatanya senjata organik? Jika dia membawa senjata itu secara sah milik organik, maka atasannya harus ikut bertanggung jawab. Lo kan nyolong mobil, Bangs. Lo berharap apa didatengin istri bidan lo terus dipeluk dari belakang sambil bilang makasih sudah berjuang sejauh ini? Aduh, terus ada yang komentar, nggak polkis, nggak marinir, sama aja. Baik, ditunggu foto-foto dengan barang buktinya, silahkan beli di Shopee dulu. Waduh, tiba-tiba gimana sih Bapak TNI AL Puspen TNI di Humas Polri itu kejar-kejaran di Pandeglang, ditodong di Sakeri, muter Labuhan, Carita sampai Balaraja. Itu kira-kira makan waktu 2 jam, Pak. Tiba-tiba gimana ceritanya gitu ya. 15 orang nggak salah, dan pusing kalau urusan sama aparat. Dari pertama udah salah aparat, ini ngeles terus. TNI asalnya dari mana, Pak? Katanya TNI dari rakyat, dan untuk rakyat ini malah ngeles. Dia bapaknya udah meninggal, jangan ditambah pusing, Pak. Masa 15 orang ikutan ngeles kayak parcok. Waduh, komandan serius gitu, ada yang menanyakan. Terus, negara apa sih ini? Nggak polisi, nggak marinirnya, sama aja. Apa perlu lihat CCTV Indomaret? Kejadian begitu cepat. Ini video yang lain ya. Coba Bapak tanya ke anggota Bapak itu, kenapa mobil bukannya dia bawa kabur? Coba patahkan fakta itu. Kalau itu mobil dia, itu penentu kejadian selanjutnya. Jangan maksa rakyat jadi korban, ditembak jadi tersangka juga. Ya benar, kalau ngerasa itu mobil ia beli gitu kan ya, kenapa dibawa kabur gitu ya? Dibawa kabur
sampai kejar-kejaran gitu kan ya. Kalau benar-benar itu ya tinggal jelasin aja kalau misalnya gue beli dari si A gitu kan, yang penyewa gitu misalnya kayak gitu. Jam 3 pagi ambil mobil curian, begitu dipepet todongan senjata, itu aja nggak bisa dijadikan alibi. Anggotamu orang baik. Kalau orang baik minggir, ngobrol, ngopi dulu, tanya, kenapa ya bapak-bapak mepet saya? Nah gitu loh, bukannya langsung dor orang 4 kali tanpa tembakan peringatan. Salah yang ngeroyok sih, harusnya yang nyolong mobil tuh dikasih door prize, kulkas 2 pintu 1 jendela. Masa maling dikeroyok, apalagi TNI malingnya harus disembah. Masa TNI robutin urusan anak buah yang tidak taat hukum. Mobil bodong itu melanggar hukum, nggak usah dibela, bikin malu institusi TNI AL. Nyolong mobil berharap didatangi tim bedah rumah apa? Ada yang kirim emoticon ngantuk. Baiknya TNI tidak usah cerita, akui saja anggotanya salah titik, karena kalau kemana-mana alasannya wah makin panjang bahasanya. Itu tadi komentar-komentar netizen ya, pastinya kayaknya banyak netizen yang akhirnya juga nggak percaya nih dengan statement ini. Tentunya kita pasti menunggu update-nya seperti apa. Positive People mudah-mudahan benar-benar ada keadilan gitu kan ya. Kalau menurut Positive People gimana, pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.